Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anindya Putri dengan akhiranime 035 Saya Sania Desi Safitri dengan akhiranime 036. dan rekan kami Reza Salawati dengan akhiranime 088. Di sini kami akan membahas mengenai konseling, mentoring, dan juga coaching. Baik, selamat pagi Mbak Eni, apa kabar? Selamat pagi Ibu, Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Tapi kalau boleh jujur, hari ini saya merasa kurang bersemangat Ibu dalam bekerja. Kalau boleh tahu kenapa nih alasannya kok Mbak Eni ini kurang bersemangat? Padahal biasanya kalau di kantor Mbak Eni yang paling ceria, yang paling heboh gitu. Saya rasa akhir-akhir ini atasan itu memberikan tugas pekerjaan kepada saya itu sedikit lebih banyak daripada biasanya Ibu. Jadi saya seperti dikejar-kejar deadline tugas. Padahal sebelum-sebelumnya atasan itu memberikan tugas kepada saya rasa tidak sebanyak ini Bu. Jadi itu sih yang membuat saya sedikit kepikiran, jadinya tidak terlalu semangat dalam bekerja hari ini. Kalau boleh tahu Mbak Eni untuk dalam mengerjakan tugasnya itu tadi apa sudah membuat jadwal ya? Jadi memprioritaskan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu seperti itu. Untuk prioritas sebelum sepertinya belum ya Ibu ya, karena memang yang ada di pikiran saya memang hanya mengerjakan tugas lalu selesai seperti itu. Saya tidak membuat jadwal. Apakah dari banyaknya tugas-tugas ini Mbak Anin itu berpengaruh di kehidupannya Mbak Anin? Mungkin yang biasanya masih bisa mengerjakan pekerjaan lain di rumah itu sampai akhirnya tidak sempat atau bagaimana? Ya itu sih Bu, karena mungkin ini memang dari diri saya sendiri ya yang belum terbiasa dengan pekerjaan yang banyak, jadi ya menurut saya berpengaruh Ibu. Jadi karena mungkin pikiran saya yang tidak fokus, saya fokusnya hanya memikirkan pekerjaan sehingga pekerjaan-pekerjaan rumah saya yang lain itu juga jadi berantakan Ibu. Mungkin dari permasalahan saya ini, Ibu ada solusi atau saran ataupun masukan untuk saya supaya saya bisa lebih bersemangat dalam bekerja atau supaya saya tidak terlalu merasa terbebani oleh tugas-tugas yang banyak ini, Bu. Kalau dari permasalahan yang Mbak Anin ceritakan tadi, Mbak Anin itu kan terlalu fokus dalam pekerjaan-pekerjaannya sehingga Mbak Anin ini kurang menikmati hidupnya Mbak Anin. Jadi bahkan pekerjaan-pekerjaan rumah saja sampai tidak tersentuh. Nah, Mbak Anin bisa melakukan hal-hal yang Mbak Anin suka, entah mungkin memasak atau mungkin hobi lain, jogging. Nah, hal-hal seperti itu merupakan uh, relaksasi bagi tubuh. Jadi biar Mbak Anin juga tidak terlalu stres dengan tuntutan pekerjaan yang ada di kantor ini. Seperti itu ya Bu. Jadi saya juga harus membuat jadwal berarti Bu ya. Iya betul. Misal kalau pagi saya sudah mengerjakan pekerjaan, berarti siangnya mungkin saya bisa menyempatkan untuk melakukan hobi yang saya suka. Iya betul seperti itu. Baik Ibu, saya akan coba untuk selanjutnya, saya akan coba untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan lebih terarah supaya dalam satu hari itu saya bisa produktif melakukan beberapa kegiatan, tidak hanya terpacu pada pekerjaan di kantor saja. Selamat sore Mbak Nindya dan Mbak Sania. Senang sekali bisa bertemu di sesi mentoring kita. Hari ini kita akan fokus ke strategi bisnis. Bisa diceritakan mungkin sedikit tentang perkembangan bisnis Mbak sekalian selama terakhir ini. Mungkin Mbak Nindya dipersilakan. Sebelumnya, selamat sore Bapak. Alhamdulillah, untuk pesanan kue saya akhir-akhir ini meningkat, apalagi ketika menjelang acara sekolah dan ada kegiatan arisan, seperti itu. Tapi, saya masih mengandalkan promosi melalui mulut ke mulut Bapak, belum ada strategi digital yang saya lakukan, seperti itu. Bisa dijelaskan.
Terima kasih atas kesempatannya, Pak, dan selamat sore juga, Bapak dan juga teman-teman. Di sini saya baru membuka usaha clothing line secara online. Saya sudah membuat akun Instagram, TikTok, tapi belum banyak yang beli. Jadi views-nya itu lumayan, tetapi konversinya itu masih rendah, seperti itu. Jadi di sini tidak ada untuk yang berbeda, tapi untuk bisnis ini bisa dibilang saling belajar. Mbak Ani ada sudah punya pasar loyal. Sekarang waktunya buat naik kelas lewat usaha kita. Sudah pernah coba uh, jualan lewat marketplace? Untuk saya sendiri masih belum, Bapak. Saya masih bingung cara masuk dan berjualan melalui Shopee atau Tokopedia, apalagi soal pengiriman seperti itu. Step by step, tapi tidak mulai dari branding, nama produk, foto yang menarik, testimoni di pelanggan. Mbak Sania mungkin bisa kasih insight karena semua aktif di media sosial. Mbak Sania, Iya, boleh, boleh banget. Mungkin Mbak Anin bisa mulai dari bikin konten singkat, proses pembuatan kuenya. Itu biasanya menarik perhatian sih, Mbak. seperti ini. Wah, iya. Saya belum pernah mencoba itu sih. Biasanya saya cuman baru upload foto saja. Ya. Sudah coba strategi soft selling di caption atau konten editing gimana badannya? Belum terlalu sih, Pak. Biasanya saya tuh cuman upload produk yang saya kasih harga. Kadang saya kasih diskon, promo-promo seperti itu. Coba cara pendekatannya. Aku cerita di balik brand. Misalnya, kenapa kamu bikin clothing line ini? Apa nilai intinya? Lalu arahkan follower ke WhatsApp atau toko online dengan kalimat ajakan yang jelas. Oke, siap, Pak. Saya juga awalnya tuh kepikiran bikin konten tentang proses desain kaosnya. Cuman memang sepertinya agak terlalu rumit seperti itu, tapi akan saya coba. Bagus banget. Ingat, bisnis itu bukan cuma suatu yang bagus, tapi juga suatu komunikasi yang tepat ke target pasar. Di pertemuan berikutnya, tim saya ingin kembali kalian untuk hasil eksperimen kalian yang kita evaluasi bersama. Jadi gimana kan? Ya, siap, Pak Reza. Terima kasih banyak atas arahannya. Ini proses kita hari ini cukup sampai di sini. Berikutnya mungkin kita akan mengadakan sesi-sesi lagi dengan target yang lebih jelas. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila lebih berbeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Selamat pagi Mbak Sania, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu Anin. Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, jadi di sesi coaching kali ini, adakah yang perlu kita bahas atau ada permasalahan yang ingin Mbak Sania sampaikan? Sebelumnya terima kasih Bu Anin telah memberikan sesi ini kepada saya. Di sini saya ingin membahas tentang bagaimana saya bisa meningkatkan kepercayaan diri saat presentasi di depan tim, karena saya sering merasa gugup dan juga takut salah bicara. Bahkan ketika gugup itu saya bisa kehilangan banyak-banyak kata yang sudah saya siapkan sebelumnya, seperti itu.
Jadi ini terkait gugup ya. Ya, gugup. Mungkin saran yang bisa saya kasih, sebelumnya saya ingin bertanya, Mbak Sania pernah belajar teknik pernafasan sebelumnya? Teknik pernafasan, tapi yang sederhana aja sih Bu, untuk menghilangkan Oke. gugupnya itu tadi. Oke, jadi mungkin saran saya itu ya, mungkin Mbak Sania bisa lebih memperdalam teknik pernafasan, karena yang saya tahu dengan kita belajar teknik pernafasan itu bisa menambah percaya diri kita ketika berbicara di depan umum. Kita bisa mengatur kalimat-kalimat jadi lebih terstruktur, lebih tertata, seperti itu. Jadi mungkin bisa didalami lagi teknik pernafasannya. Selanjutnya ada hal lain yang ingin disampaikan? Mungkin juga alasan saya kurang percaya diri itu karena ini sih Bu, PowerPoint yang saya tampilkan. Saya masih kurang percaya diri bahwa PowerPoint itu sudah cukup menarik untuk ditampilkan. Oke, gini ya. Terkait PowerPoint, mungkin saran yang bisa saya kasih adalah coba Mbak Sania mencari referensi, bisa di internet atau dari PowerPoint rekan-rekan yang lain terkait bagaimana cara membuat PowerPoint itu agar lebih terlihat menarik. Contohnya bisa diberi gambar, video, ataupun animasi mungkin agar tidak bosan dan bisa menarik audiens agar lebih fokus dalam presentasi yang disampaikan oleh Mbak Sania. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi mungkin di next presentasi Mbak Sania bisa mengaplikasikan yang tadi sudah saya bilang, mencoba belajar teknik pernafasan dan juga menambah atau memperdalam skill cara membuat presentasi yang lebih menarik gitu. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin itu dulu. Oke. Akan saya coba Oke. di presentasi berikutnya Ibu. Semoga itu bisa membantu saya untuk mengurangi rasa gugup dan juga kepercayaan diri saya untuk presentasi. Oke, sudah kalau begitu Mbak Sania, kita bisa lanjutkan lagi nanti progresnya ke depannya di sesi coaching berikutnya ya. Terima kasih banyak Ibu dengan atas senang masukannya. Itu dia sedikit penjelasan dari kami terkait coaching, konseling, dan mentoring. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.